Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Fendi. Selamat siang. Gimana Siang, keadaan hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang Bu, Alhamdulillah kabar saya hari ini cukup baik. Bagaimana dengan Bu Rois sendiri kabarnya? Alhamdulillah Pak, sehat ya. Mudah-mudahan kita juga sehat semuanya Pak. Keluarga kita juga sehat, teman-teman kita sehat-sehat semuanya lah pokoknya. Oke Bu, Alhamdulillah, amin. Semoga kita juga dalam sehat sehingga bisa melakukan aktivitas ini dengan baik dan lancar seperti. Ya. Bagaimana Pak Fendi? Kok saya lihat kayaknya Pak Fendi ada masalah nih ya. Apa ada yang ingin Bapak bicarakan dengan saya? Kalau saya melihat raut wajah Pak Fendi kok terlihat kayak resah gelisah gitu ya. Iya Bu Rois, Kenapa? ya saya pengen ngobrol, ya istilahnya pengen curhat ya dengan Ibu tentang proses pembelajaran yang saya alami dengan anak-anak saya di kelas itu. Apakah jenengan itu punya waktu Bu Rois? Oke Pak, kebetulan waktu saya ini banyak sekali nih Pak. Nah hari ini itu saya juga lagi istirahat. Tadi habis dengan anak-anak di sekolah itu juga banyak kegiatan, tetapi Hmm. sekarang saya sudah punya banyak waktu luang. Ya, apalagi saya nanti bisa membantu Pak Fendi. Apa ada yang bisa saya bantu, Pak? Begini Bu Rois, ya, saya ini sebenarnya bingung ya dengan salah satu anak didik saya itu di kelas 4 ini ya. Mereka itu ketika saya tanya jadi, mengenai sholat 5 waktu itu, mereka selalu ada yang bolong. Nah, artinya salah satu itu dia tidak mengikuti sholat 5 waktunya itu tidak lengkap, terutama di sholat subuhnya. Itu ya, Pak ya. Berarti anak-anak itu tidak bisa full gitu ya sholatnya 5 waktu. Masih banyak yang kosong gitu ya. Nah, sekarang coba Bapak ceritakan apa yang Bapak alami saat ini. Iya, jadi gini, saya memiliki masalah di proses pembelajaran terutama tentang nilai agama ya, nilai agama PAI dan moral itu pada saat kegiatan di kelas, di mana ketika saya bertanya kepada anak didik saya itu sebagian ada artinya ya anak itu dia salah satu dari anak-anak itu tidak mengerjakan sholat, itu kan sangat memperhatikan. Dan kemudian terkadang orang tuanya itu juga membiarkan ketika anaknya itu tidak sholat, artinya tidak ditegur karena itu suatu kewajiban bagi seorang muslim untuk melaksanakan sholat 5 waktu tersebut. Sehingga saya ingin terutama mendapatkan solusi dari permasalahan ini, bagaimana Bu, terutama sholat subuhnya itu sering telat, sering ketinggalan. Kalau yang sholat kita kan full day Bu, jadi di sekolah kita ini kan full day, uh, sholatnya pulangnya kan sampai sore, jadi jam jam setengah 4, jam 4 itu kita baru selesai pembelajaran dan pulang. Artinya ketika di sekolah, ketika anak-anak masuk itu mulainya kita pertama ketika anak-anak datang ke sekolah itu kita suruh untuk wudhu. Jadi kita masuknya di sekolah itu jam jam 7 Bu, jam 7. Kemudian di setengah jam itu ada waktu untuk sholat duha. Jadi sebelum mereka memulai pembelajaran itu ada sholat duha. Mereka wudhu, sholat duha. Kemudian setelah sholat duha itu ada istilah motivasi. Jadi motivasi
untuk anak-anak. Jadi setelah mereka sholat duha kurang lebih 10 menit, kemudian itu ada spirit motivasi untuk anak-anak. Nah, anak-anak seperti itu. Kemudian baru mulai pembelajaran. Dan setelah itu kan duhurnya juga di sekolah, Jika sholatnya kan kalau 5 waktu, nah, duhur di sekolahan, asar juga di sekolahan, sehingga harapannya di sholat maghrib, kemudian isya, subuh itu bisa terlaksana di sekolah, di rumahnya masing-masing, sehingga lengkap gitu loh. Jadi saya ingin tahu solusinya itu bagaimana supaya mereka kalau duhur sudah di sekolah, asar sudah di sekolah, tinggal maghrib, isya sama subuh itu di rumah, sehingga semuanya itu bisa terlaksanakan sholat 5 waktunya begitu, karena itu suatu kewajiban bagi mereka, kita ajarkan sejak dini seperti itu. Dari sini saya bisa menangkap permasalahan yang Bapak hadapi ya, yaitu ada anak yang lupa untuk sholat, ada juga orang tua yang membiarkan anaknya tidak sholat. Jadi ini yang menjadi permasalahan di dalam proses pembelajaran Bapak ya, tentang nilai agama dan moral. Begitukah Pak Fendi? Iya Bu, jadi karena di dalam penilaian itu kan termasuk ada istilahnya untuk menjaga ibadahnya seperti itu. Jadi sholat 5 waktu itu kan kewajiban ya. Kita harus mengajarkan sejak dini untuk dia selalu mengingat kepada Tuhannya melalui dengan apa? Sholat 5 waktu. Karena ini kan juga penting dan wajib untuk kita lakukan. Nah, nanti pertama yang disabitkan sholatnya dan lain sebagainya, sehingga harapannya mereka bisa sholat 5 waktu dengan tepat. Ya, Pak Fendi, luar biasa sekali ya Pak Fendi. Lalu bagaimana pengamatan Pak Fendi? Ya, pengamatan kepada anak ini itu, kenapa anak ini tidak mau melakukan sholat, terutama tertinggal sholat subuhnya? Itu dari pengamatan Pak Fendi sendiri bagaimana itu? Dulu pernah anaknya itu saya ajak curhat gitu. Artinya ketika ngobrol-ngobrol, ketika waktu istirahat itu anaknya saya deketi. Kemudian setelah ngobrol banyak itu ternyata problemnya itu dia main game Bu. Jadi main game sampai larut malam, dan itu orang tuanya membiarkan. Kan kadang saya tanya, kamu main gamenya itu sampai sampai jam berapa Mas? Bayangkan itu sampai jam 12, jam 1 itu masih main game itu. Ya, otomatis kan tidurnya kalau larut malam seperti itu kan otomatis akan bablas ya berangkatnya, nanti sholatnya subuhnya nggak kesampaian, kemudian kadang juga bisa menyebabkan terlambat sekolah seperti itu. Yang saya amati kemarin seperti itu. Jadi setelah saya istilahnya untuk pendekatan secara personal, kita ngobrol-ngobrol dan seperti itu. Jadi problemnya salah satunya dia terlalu main game, mungkin terlalu malam seperti itu. Dengan main game yang terlalu malam itu ya Pak ya, ya saking senengnya dia main game sampai nggak tahu waktu itu ya. Nah, sampai kadang sampai di atas jam 12 itu berarti main game terus itu. Jadi tidurnya aja berarti sampai jam 1 bahkan ya, sampai jam 2 juga. Pak ya. Nah, kira-kira nih Pak ya, seperti apa kondisi ideal yang bisa Pak Fendi harapkan terhadap murid-murid tersebut? Ya, kalau kita ini kan istilahnya sekolah Islam Bu. Jadi anak-anak ini harapan kalau kita nilai dari nilai pendidikan agamanya, dari moralnya itu kan harapan saya idealnya itu ya mereka bisa melaksanakan sholat 5 waktu itu jangan sampai
ketinggalan apalagi sholat subuhnya seperti itu. Jadi lengkap itu loh, setiap hari bisa melaksanakan sholat 5 waktunya itu sudah saya harapkan sudah luar biasa itu anak. Ya, berarti kita sebagai muslim itu harus 5 waktu ya, meskipun untuk anak-anak yang seperti mereka, anak-anak SD itu juga tetap harus 5 waktu ya Pak ya. Nah, dari permasalahan yang Bapak hadapi ini Pak ya, apa rencana Pak Fendi selanjutnya yang harus dilakukan? Kalau rencana saya, selain juga untuk memperbaiki pembelajaran saya, rencana ke depan ini saya akan istilahnya berkunjung, istilahnya home visit ke rumah anaknya tersebut untuk berkomunikasi dengan baik dengan orang tuanya. Kenapa kok istilahnya anaknya ikut seperti itu, telat bangun subuhnya, telat melaksanakan sholatnya, terus bagaimana malamnya itu supaya digunakan juga untuk apa? Untuk belajar. Kalau digunakan terus main game terus itu kan tidak bagus ya. Bolehlah mungkin sesekali mereka itu apa main game, misalkan pas di hari libur, hari Minggu boleh. Tapi kalau setiap hari itu kan nggak bagus. Jadi harapan saya nanti setelah uji secara baik supaya nanti setelah Isya itu bisa belajar sebentar, kemudian langsung tidur sehingga dia bangunnya tidak sampai kesiangan. Dan istilahnya harapan juga karena orang tuanya itu juga bisa mendukung, artinya bisa menjadi teladan untuk anaknya gitu loh. Kalau kita suruh anaknya untuk sholat 5 waktu, sedangkan orang tuanya itu yang bolong-bolong kan juga nggak baik gitu loh Bu. Jadi harapan juga saya juga sini sharing bersama orang tua untuk apa bisa memberikan teladan lah, contoh yang baik terhadap apa anak-anaknya seperti itu Bu. Berarti memang penting ya Pak ya, peran orang tua itu ya sebagai teladan anak-anaknya. Di saat anaknya bermain HP, orang tuanya ikut main HP. Seperti itu kan banyak itu. Ya. Menyuruh anaknya sholat, tapi bapaknya sendiri atau ibunya sendiri sedang sibuk melakukan sesuatu. Bisa gitu ya Pak ya. Iya ya, benar sekali Pak Fendi ya. Jadi menurut Pak Fendi nih, mencapai nilai agama dan moral anak ya dengan baik agar anak tersebut mau sholat dan orang tuanya juga mendukung program-program pembelajaran kita ini serta orang tua juga tidak meninggalkan sholat, itu seperti apa menurut Pak Fendi? Jadi selain kita juga mengajari artinya anaknya juga kita pelajari tentang ketika sholat itu misalkan wudhu, kemudian gerakan bacaannya. Setelah itu juga ya, istilahnya untuk orang tuanya juga supaya dia juga memahami. Misalnya kita ingin aktifkan apa? Saya akan aktifkan parenting lah, seperti parenting untuk juga orang tua bagaimana bisa menyadari kewajibannya terhadap anaknya, bagaimana pentingnya sholat ini sehingga sebenarnya bisa membantu orang tua untuk mendapatkan ilmu, bisa melaksanakan sholat itu suatu kewajiban bagi kita sebagai umat muslim seperti itu. Ya, Pak Fendi. Bagus sekali Pak Fendi ya. Jadi di sini Pak Fendi itu pingin anak ini mau dan sholat ya, dan juga orang tuanya juga. Jadi tidak hanya anaknya saja, dan juga orang tuanya juga bisa menjalankan kewajibannya sebagai seorang muslim untuk sholat, dan juga tidak membiarkan anaknya supaya tidak sholat. Jadi orang tua juga tetap untuk menyuruh anaknya untuk sholat. Begitu ya Pak? Ya betul Bu, seperti itu. Nah, terus bagaimana dengan orang tua yang masih tidak peduli dengan ini Pak? Mungkin seperti seandainya ada orang tua yang bilang anak saya mau sholat atau tidak itu bukan urusannya bapak atau orang tua. Nah,
Itu bagaimana Pak Fendi menanggapinya? Ya tadi mungkin saya juga akan mengajak orang tua untuk apa refleksi ya, berbicara dengan hati-hati, bisa melalui home visit itu atau dengan kita parenting tadi supaya mereka juga paham dan tahu bahwa kewajibannya untuk mengajak sholat dan dia juga bisa menjadikan teladan bagi anak-anaknya seperti itu. Luar biasa Pak Fendi. Jadi apa yang Pak Fendi dapatkan dari diskusi kita hari ini ya Pak? Jadi saya pikir ini sangat luar biasa diskusinya, bisa menginspirasi dan semoga saya bisa mempraktekkan ini pembelajaran ini kepada anak dan orang tuanya sehingga tujuan saya itu bisa tercapai gitu. Nah, sekarang apa dukungan yang Pak Fendi butuhkan supaya kegiatan yang akan Pak Fendi lakukan ini bisa berjalan dengan baik? Tentu saya akan berkolaborasi ya dengan kepala sekolah, dengan rekan sejawat, dengan wali murid, dengan program-program yang ada tadi. Semoga kita dengan berkolaborasi bisa mencapai tujuan yang kita inginkan. Sebetulnya tadi semua program yang sudah saya paparkan, kalau tidak ada dukungan dari orang tua, kepala sekolah yang memprogramkan ini, mungkin tidak tercapai. Sehingga kita harus saling berkolaborasi seperti itu. Bagus sekali Pak. Ya, kita memang perlu berkolaborasi ini ya antara orang tua, guru dan juga murid ya dalam menjalankan kegiatan kita supaya kolaborasi ini semua yang berat bisa menjadi ringan, gitu ya Pak? Ya, saya rasa seperti itu. Ya, ya. Ya, mudah-mudahan bisa kita terapkan ya Pak ya dengan kolaborasi-kolaborasi tersebut. Nah, tapi saya pengen mendengar lagi nih ceritanya Pak Fendi nih kalau sudah melakukan kegiatan-kegiatan yang sudah Pak Fendi bicarakan tadi, itu kira-kira kapan ya akan dilaksanakan ya itu oleh Pak Fendi? Insya Allah akan saya lakukan secepatnya minggu depan Bu, kita kan kita sudah rancang, insya Allah minggu depan kita laksanakan seperti itu. Oh, minggu depan ya Pak ya. Oke, oke. Kalau minggu depan nanti saya tunggu loh Pak hasilnya setelah Bapak mencoba seperti apa nanti Pak Fendi menjelaskannya tadi dengan melakukan praktek sholat di sekolah, parenting orang tua atau parenting orang tua di kelas ya, orang tua dan juga melakukan refleksi ya. Nah, luar biasa sekali Pak Fendi ya. Pak Fendi sungguh luar biasa hari ini. Terima kasih banyak Pak atas refleksinya dan sudah mengajak saya untuk berbincang-bincang mendengarkan keluh kesahnya Pak Fendi. Sama-sama Bu, saya juga merasa sangat senang bisa membantu jenengan menyelesaikan solusi permasalahan ini dan saya sangat berterima kasih. Semoga ini bisa memberikan manfaat saya kepada anak didik saya. Semoga bisa lebih baik lagi. Sama-sama Pak Fendi. Alhamdulillah kita bisa berbagi praktek baik, artinya berbagi segala sesuatu yang baik demi untuk pendidikan, demi untuk anak-anak didik kita menjadi lebih baik, terutama untuk sholatnya, supaya anak-anak itu tidak hanya sukses di dunia saja, tetapi sukses juga di akhiratnya, ya. Jadi kita sama-sama sebagai pendidik itu bertanggung jawab karena anak-anak kita itu suksesnya di dunia dan di akhirat, gitu ya Pak? Ya. Ya, terima kasih Pak Fendi. Sampai ketemu lagi ya Pak. Terima kasih. Sama-sama. Ya, saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu masukannya. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melakukan refleksi diri tentang
praktek coaching yang sudah kita laksanakan pada saat ini. Ya, untuk refleksi diri, yang pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama dalam percakapan. Nah, di dalam percakapan yang sudah saya lakukan, itu saya dapat fokus pada coach, sehingga coach itu bisa leluasa dan dapat bersikap terbuka. Jadi si coach bisa memberikan cerita-cerita yang berada pada pikirannya itu bisa dikeluarkan semuanya. Nah, di sini saya telah memandu percakapan dari praktek coaching ini itu berdasarkan dengan alur tirta. Ya, jadi alur tirta ini sangat-sangat kita perlukan di dalam kegiatan praktek coaching. Nah, di sini juga saya berusaha untuk menggali potensi yang dimiliki oleh coach. Dan juga saya berusaha untuk mengarahkan bagaimana si coach ini benar-benar menemukan ide-ide dari permasalahan-permasalahan yang harus dipecahkan oleh si coach sendiri. Nah, saya juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan juga mendengarkan aktif. Hal ini sesuai dengan prinsip coaching juga. Jadi saya benar-benar berusaha mendengarkan coach itu dengan menggunakan anggukan kepala ataupun dengan menggunakan respon-respon yang lain. Itu. Kemudian untuk refleksi yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan dari praktek coaching kita kali ini, yaitu yang perlu saya tingkatkan lagi, saya perlu banyak latihan untuk meningkatkan kompetensi diri dalam mendengarkan, yaitu dengan alur atau dengan prinsip rasa. Ya, di rasa ini kita kan memang R itu artinya menerima atau mendengarkan penuh. Di sini saya perlu meningkatkan lagi, khususnya pada tahap mengapresiasi ataupun merangkum atau disebut sumares. Itu saya rangkum di sebuah catatan kecil di kertas begitu. Jadi itu perlu saya tingkatkan lagi. Kemudian untuk direfleksi yang ketiga, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching. Nah, agar tetap dalam kondisi present atau kehadiran penuh, itu saya melakukan sesuatu, yaitu yang pertama memberikan atensi penuh atau mindfulness ya, dengan menatap secara serius. Nah, melakukan posisi duduk yang baik, membuat coach itu merasa aman dan rileks dalam berbicara. Jadi coach ini dia bisa memberikan solusi-solusi atau menceritakan segala sesuatunya itu dengan rileks tanpa ada beban sama sekali. Tuh. Kemudian saya juga mencatat poin-poin kecil di dalam percakapan kita. Poin-poin itu saya catat betul di situ ya. Nah, sehingga saya ini nanti fokus mendengarkan, fokus mencermati, serta fokus merespon cerita-cerita yang disampaikan oleh coach. Nah, di sini saya berusaha betul membuat dalam suasana yang nyaman seperti kita berbicara dengan keluarga. Jadi sifat kekeluargaan di antara kita itu harus betul-betul dibangun. Tuh. Kemudian untuk refleksi yang keempat, apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Di sini untuk meningkatkan kemampuan mendengarkan dengan rasa, khususnya pada tahap apresiasi dan juga merangkum, itu saya perlu melakukan yang pertama memperbanyak praktek percakapan coaching dengan alur tirta. Ya, ini harus sering-sering praktek gitu ya. Nah, di dalam praktek itu juga saya harus mencatat kata-kata kunci dari percakapan yang disampaikan oleh coach. Itu perlu saya catat betul. Kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan terbuka kepada coach sehingga coach bisa menceritakan seluruhnya dengan penuh seperti itu. Terima kasih.
Baik, terima kasih. Saya akan coba merefleksikan dari hasil coaching yang sudah dipandu oleh coach saya yaitu Bu Rois, tentang apa yang Anda rasakan pada saat di coaching. Ya, jadi pertama saya merasa sangat senang sekali bisa bertemu dengan Bu Rois, bisa berjumpa, bertatap maya, bisa istilahnya curhat lah untuk menghadapi problem-problem yang saya hadapi di kelas ini. Jadi saya sangat senang sekali bisa menggali potensi yang saya dapatkan, kemudian saya bisa diantarkan juga untuk bisa memecahkan masalah yang saya hadapi tadi. Bagaimana anak saya tadi ketika teman yang lain itu sudah bisa melaksanakan tertib sholat 5 waktu ya, tertib sholat 5 waktu, sedangkan ada 1-2 anak ini yang dia bisa belum mampu untuk melaksanakan sholat waktu, sehingga bisa beliau mengarahkan saya untuk bisa memecahkan masalah, sehingga masalahnya tadi saya harus home visit, harus bekerja sama dengan orang tuanya, sehingga masalah tersebut bisa terpecahkan. Kemudian saya juga mendapatkan pencerahan pentingnya bagaimana membuat strategi-strategi dalam pembelajaran itu di kelas supaya nilai keagamaan, nilai PAI, nilai moral itu dapat meningkat dan bisa melakukan langkah-langkah dengan baik, sehingga saya berkomitmen untuk bisa melakukannya dan bisa melaksanakannya dengan baik. Saya sangat apresiasi, saya luar biasa kepada Bu Rois yang bisa mengantarkan saya, bisa menjadi inspirasi saya untuk bisa mengadakan pembelajaran, untuk bisa mengarahkan anak didik saya untuk bisa lebih baik. Terima kasih Bu Rois, luar biasa. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih dan itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.